Selamat malam, teman-teman. Malam ini kita ingin mempelajari secara santai, serius tapi santai, sersan ya, mengenai vaksin. Apakah vaksin itu? Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Bagaimanakah sifat karakteristik vaksin? Vaksin dapat bersifat profilaksis atau yang mencegah serta memperbaiki efek infeksi di masa depan oleh patogen alam yang liar, atau sifatnya yang kedua adalah terapik anti terhadap kanker. Jadi kita jelas sama-sama sepakat vaksin ini sangat penting dan alangkah baiknya kalau kita mengikuti arahan pemerintah untuk menjalani vaksin. Nah, karena itu menyangkut kepentingan kita juga. Berikutnya kita akan mempelajari tentang, kalau tadi apa vaksin, maka kita akan belajar tentang lanjutannya. Kita lihat dulu. Tentang apakah tujuan dari adanya pemberian vaksin atau vaksinasi. Kita tahu bahwa pemberian vaksin atau imunisasi dalam bentuk vaksinasi dilakukan tujuannya untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit tertentu, biasanya penyakit menular ya. Jadi arti dari vaksinasi adalah pemberian vaksin. Vaksinasi merupakan metode paling efektif untuk mencegah penyakit itu menular. Jadi untuk mengendalikan penyakit menular, salah satunya sekarang yang merebak menular adalah COVID-19, ya, penyakit menular akibat dari virus corona yang menular di seluruh dunia. Sangat perlu kita dukung, kita doakan, dan kita sokong upaya pemerintah memberantas penularan ini dengan vaksinasi. Kita lihat berikutnya, apa sih yang ada terkandung di dalam vaksin? Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikroba yang dilemahkan dulu atau dimatikan dulu tenaganya dari toksinnya atau dari salah satu protein permukaannya. Jadi kita harus mengerti bahwa dengan memasukkan agen vaksin yang sudah dilemahkan, yang sudah dibuat tidak memiliki daya racun, tubuh kita akan menjadi imun atau kuat atau terbiasa berani aktif melawan penyakit bibit yang ada melalui vaksin itu. Apakah fakta yang perlu kita ketahui tentang vaksin? Vaksin itu berupa kekebalan di dalam tubuh kita terhadap suatu penyakit berkat adanya vaksinasi yang terjadi menyeluruh di dunia.
Terbukti besarnya keefektifan dari vaksin memberantas penyakit cacar tidak berkembang lagi, polio sudah tidak berkembang lagi, campak tidak menjadi membahayakan lagi, dan tetanus bisa diatasi. Ini perlu kita dukung, dan sekarang juga sedang adanya digalakkan vaksinasi anti COVID-19. Berikutnya kita lihat ya, mengenai vaksin ini, bagaimana sih vaksin bisa bekerja di dalam tubuh kita lewat vaksinasi? Agen dalam vaksin itu merangsang sistem imun atau kekebalan dalam tubuh manusia untuk mengenali agen sebagai ancaman. Menghancurkan agen ancaman itu, dan untuk lebih mengenali dan menghancurkan mikroorganisme yang terkait dengan agen yang mungkin ditemui di masa depan. Jadi sangat penting keberadaan vaksin ini. Apakah bukti keefektifan dari vaksin? Efektivitas dari vaksin telah diverifikasi secara luas. Misalnya terbukti efektif diawali dengan adanya vaksin influenza, vaksin HPV, vaksin cacar air. Jadi itu sudah membuat kita mengetahui benar ya, bahwa dalam hal ini jangan ragu, jangan takut dengan vaksin. Untuk vaksinasi itu malah berguna sekali. Bagaimanakah ya etimologi istilah vaksin? Istilah vaksin berasal dari kata vaksinia, yaitu penyebab infeksi cacar sapi yang dulu ketika diberikan kepada manusia akan menimbulkan pengaruh kekebalan terhadap cacar itu bagi manusia. Istilah vaksin dalam berbagai bahasa, dalam bahasa Jepang disebut vaksin, dalam bahasa Inggris vaksin, dalam bahasa Spanyol vacuna, dalam bahasa India Hindi vaccine, dalam bahasa Cina yimiao, dalam bahasa Korea dikatakan vaksin, dalam bahasa Arab lakah. Ini adalah salah satu contoh catatan penting tentang vaksin yang sangat penting kita pahami. Bagaimanakah vaksin bisa diklasifikasikan? Vaksin diklasifikasikan menurut jenis antigen yang terkandung di dalamnya, yaitu vaksin yang mengandung virus hidup yang telah dilemahkan, yang telah diubah agar tidak menyebabkan penyakit lagi, serta organisme atau virus yang tidak aktif, sudah terbunuh, dan racun yang tidak aktif untuk menyakiti. Untuk penyakit bakteri, di mana racun yang dihasilkan oleh bakteri bukan bakteri itu sendiri, hanya segmen patogen termasuk vaksin, subunit, dan konjugat. Diperkuat dalam istilah bahasa Jepang, Kansenshou no yobo ni mochiru iyakuhin. Jadi vaksin berupa pharmaceutical used to prevent infectious disease. Jadi vaksin bagian dari bahan farmasi yang digunakan mencegah penyakit itu menular. Biogentai kara tsukurareta murokuka. Jadi vaksin itu detoxification made from pathogen. Jadi menghancurkan virus ya, dan melemahkannya dan menjadikan bahan vaksin bagi kita dari bagian yang sudah diambil dari bibit penyakit yang mengenai pada orang lain atau makhluk lain. Jakudoku sareta kogang wo toyo suru koto de. Jakudoku itu artinya melemahkan racunnya by administering a weak penetration antigen. Jadi dengan memasukkan agen penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan
ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan mengenali adanya bahaya satu penyakit menular, dan dia akan mempertahankan diri melawan dan sudah mendapatkan kekebalan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua dijauhkan dari sakit penyakit, terutama penyakit menular, contohnya COVID-19 tidak menguasai kita. Amin.